Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari Mazmur 119 ayat 169 sampai 176. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab segala perintah-Mu benar. Biarlah tangan-Mu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titah-Mu. Aku rindu kepada keselamatan daripada-Mu, ya Tuhan, dan Taurat-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpannya dan melakukan perintahnya setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada ayat-ayat terakhir dari Mazmur 119 memberikan kepada kita pembelajaran bahwa pemazmur memiliki kerelaan dan ketersediaan hati di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, baik dalam doanya, baik dalam permohonannya, puji-pujian kepada Tuhan, dan permintaan akan janjinya, bahkan bagi dirinya pertolongan dari Tuhan. Pada bagian ini kita belajar hal yang penting untuk kita renungkan bersama, yaitu per bagian ayat kita pelajari bagaimana pemazmur mengungkapkan permohonannya kepada Tuhan. Dari ayat 169 yang berbunyi, biarlah teriakanku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan, berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Secara biblika, doa ini bukan sekedar jeritan emosional, melainkan respons spiritual terhadap kebenaran Allah yang telah direnungkan sepanjang Mazmur ini. Pemazmur tidak meminta pertolongan semata, tetapi pemahaman yang sejati terhadap firman Tuhan. Secara teologis, hal ini menegaskan bahwa doa dan firman tidak dapat dipisahkan. Doa sejati lahir dari kebenaran Allah, dan pemahaman sejati terhadap firman Tuhan membawa manusia kepada doa yang rendah hati. Dalam perspektif reform, pemazmur menunjukkan prinsip Scripture Safe Prayer, doa yang dibentuk oleh firman Tuhan, bukan oleh keinginan manusia. Pada ayat yang ke-170, pemazmur menegaskan demikian, biarlah permintaanku datang ke hadapan-Mu, lepaskanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Permohonan ini mengungkapkan kebergantungan total kepada Allah. Pemazmur tidak memohon pelepasan menurut ukuran dunia, tetapi berdasarkan janji Allah sendiri. Prinsip penting dari permohonan ini ialah keselamatan sejati hanya dapat dimengerti melalui firman Tuhan yang hidup. Hal ini menunjukkan kelepasan rohani, bukan sekedar pembebasan dari penderitaan lahiriah, melainkan pembebasan dari kuasa dosa, sebagaimana dikerjakan oleh Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur juga mengungkapkan, bibirku akan mengucapkan puji-pujian sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Pemazmur memahami bahwa pujian bukanlah hasil emosi sesaat,
tetapi ekspresi alami dari jiwa yang telah diajar oleh Allah. Pengetahuan teologis yang benar selalu berujung pada penyembahan yang tulus. Hal ini mencerminkan prinsip doksologi follows theology. Pengetahuan akan Allah harus bermuara pada penyembahan kepadanya. Pemazmur menunjukkan bahwa firman Allah bukan hanya mengubah cara berpikir, tetapi juga mengubah cara berbicara dan menyembah. Selanjutnya, di ayat 172, pemazmur menambahkan, "Lidahku akan menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu adalah benar." Di sini terdapat integrasi antara iman dan kesaksian. Pemazmur menyanyikan janji Allah berarti mengakui kebenarannya di hadapan dunia. Hal ini menggambarkan peran iman yang aktif, bukan hanya percaya secara pribadi, tetapi juga memberitakan kebenaran Allah secara terbuka. Pemazmur menjadi teladan bagi umat percaya dalam menyuarakan kesetiaan Allah di tengah zaman yang penuh kebohongan dan relativisme moral. Pujian ini di sini menjadi bentuk pewartaan iman, confessional praise. Selanjutnya pemazmur menyampaikan kembali permohonannya kepada Tuhan. Di ayat 173 yang berbunyi, "Biarlah tanganmu menolong aku, sebab aku telah memilih tita-titamu." Tangan Allah sering melambangkan kuasa dan penyertaan ilahi dalam tindakan nyata. Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam hal ini pemazmur menyadari bahwa ketaatannya kepada firman Tuhan tidak menjamin hidup tanpa kesulitan, tetapi justru menuntun pemazmur untuk semakin bergantung pada kuasa Allah. Hal ini menyingkapkan dinamika anugerah dan tanggung jawab. Manusia memilih menaati firman Tuhan karena telah terlebih dahulu dipilih dan dikuatkan oleh tangan Allah. Karena itu, saudara, ketaatan bukan hasil kekuatan diri, melainkan buah dari anugerah Allah yang menopang. Selanjutnya, pemazmur berkata, "Aku merindukan keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku." Kerinduan akan keselamatan di sini bukan sekedar kelepasan sementara, tetapi pengharapan eskatologis. Kerinduan akan pemuliaan total bersama Allah. Hal inilah yang menunjukkan kepada Ordo Salutis bahwa pengharapan dan kesukaan akan firman Tuhan adalah tanda dari iman yang hidup. Pemazmur menemukan kebahagiaan bukan dalam kondisi hidupnya, tetapi dalam janji keselamatan yang kekal. Taurat bukan beban, tetapi sumber sukacita, karena memantulkan kasih dan kesetiaan Allah. Selanjutnya pemazmur, saudara, mengungkapkan lagi permohonannya. "Biarlah aku hidup, supaya aku memuji Engkau, dan biarlah peraturan-peraturan-Mu menolong aku." Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di sini pemazmur memahami bahwa tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Allah. Hidup di sini tidak hanya dimaknai secara biologis, tetapi sebagai partisipasi dalam kehidupan rohani yang dikuasai oleh firman Tuhan. Tentunya, saudara, hal ini berkaitan dengan prinsip soli deo gloria, bahwa seluruh kehidupan orang percaya diarahkan untuk kemuliaan Allah. Ya, kemuliaan Allah semata. Pemazmur tidak hanya memohon untuk tetap hidup, tetapi agar hidupnya menjadi alat pujian yang memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Mazmur 119 ditutup dengan ayat 176 yang mengungkapkan apa adanya dengan kerendahan hati dari seorang pemazmur. "Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan." Permohonan ini mencerminkan kesadaran terdalam manusia akan keterbatasan dan dosa. Walaupun pemazmur setia kepada firman Tuhan, ia tetap mengakui kebergantungannya kepada kasih karunia Allah yang mencari dan memulihkan. Hal ini menjadi puncak spiritualitas sejati, kesalehan yang disertai kesadaran akan anugerah Allah. Pemazmur menggambarkan pengalaman rohani yang percaya bagi orang percaya
yang terus dipelihara oleh kasih Allah di tengah kecenderungan manusia untuk tersesat. Jadi saudara, bagaimana implementasinya untuk zaman kita saat ini? Bagaimana kita menyampaikan doa, mempertegas pengharapan, dan setia melaksanakan firman Tuhan dengan taat, dan itu hanya dapat bertumbuh dalam terang firman Allah. Dalam konteks di negeri kita ini, yang diwarnai kebingungan moral, disinformasi, dan pencarian makna, saya dan saudara sebagai orang Kristen dipanggil untuk hidup seperti pemazmur, yaitu berdoa menurut firman Tuhan, berpegang pada janji Allah, dan rendah hati, mengakui kebergantungan kepada anugerahnya. Dalam hal ini, saudara, gereja perlu menegakkan disiplin rohani yang seimbang antara doa dan studi firman Tuhan, antara penyembahan dan pelayanan. Saudara yang kasih dalam Kristus, dalam masyarakat yang haus akan kebenaran dan keadilan, kasih kepada firman menjadi tanda kesaksian dari umat Allah yang sejati. Hidup untuk memuliakan Tuhan dan membawa terangnya ke tengah-tengah bangsa. Berbahagialah kita sudah mempelajari bagian pasal 119 ini dengan tuntas, dan kiranya Tuhan menolong kita menjadi sungguh pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.